Halo semuanya, selamat malam. Saya ucapkan dari kota Surakarta. Sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Purwosari. Dan pada malam hari ini saya akan menuju kota Jakarta. Naik kereta yang keberangkatan dari stasiun Purwosari paling malam, yaitu kereta api Jaka-Tingkir. Nah, gimana untuk perjalanan naik kereta api Jaka-Tingkir pada malam hari ini? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Stasiun Purwosari ini adalah salah satu stasiun besar di kota Solo yang menjadi pusat keberangkatan bagi kereta-kereta kelas campuran ataupun juga full kelas ekonomi. Seperti kereta api Jaka-Tingkir, kereta api Bengawan, itu berangkatnya dari stasiun Purwosari ini ya teman-teman. Sedangkan ada juga stasiun lain untuk kereta-kereta dengan kelas tinggi di arah timur sana, yaitu stasiun Solo Balapan. Untuk kereta-kereta macam Argo Lawu, Argo Dwi Pangga, Lodaya, dan kereta-kereta lainnya. Ini adalah lobi dari stasiun Purwosari. Ada banyak kursi yang bisa kita gunakan sambil menunggu keberangkatan kereta. Lalu di sebelah sini ada layanan pelanggan customer service. Ada juga loket apabila teman-teman mau beli tiket secara langsung bisa lewat sini. Dan ada juga check-in counter apabila teman-teman mau cetak boarding pass di sebelah sini. Kalau misalkan area ruang tunggu di bagian luar, loket dan customer service ada di sebelah sana. Tapi kalau untuk tempat boardingnya di sebelah sini ya teman-teman. Boarding di stasiun Purwosari berbeda dengan di stasiun Solo Balapan. Di sini hanya ada boarding manual saja, belum ada face recognition. Lalu yang saya bikin rada heran, ini nih di tengah-tengah area sini ada pohon gede banget. Agak kagok sih sebenarnya, tapi mungkin pohon ini tidak memungkinkan untuk ditebang ya. Yaudah, udah bisa boarding nih. Kita masuk aja ya. Kalau ini adalah ruang tunggu bagian dalam. Jadi setelah boarding kita bisa menunggu keberangkatan kereta di sebelah sini ya teman-teman. Dan untuk stasiun Purwosari ini adalah stasiun yang bisa dibilang salah satu bangunan tua atau bangunan heritage. Kita bisa lihat dari arsitekturnya. Ini tuh bener-bener kayak bangunan yang udah tua banget ya. Nah dari bagian pintu-pintunya juga kita bisa lihat kayak gini banget tuh. Ada corak-corak kayak gitu. Mirip-mirip lah seperti stasiun-stasiun kayak di Kedung Jati dan lain-lain, cuman memang ini udah ada beberapa perbaikan. Dan stasiun Purwosari juga berbeda dengan yang dulu, sudah banyak renovasi dan bangunan tambahan. Seperti bangunan apa tuh itu? Di ujung sebelah sini itu terdapat wahana permainan untuk anak-anak. Jadi apabila kalian naik kereta itu bareng sama anak kecil, bisa menunggu di area sebelah sini supaya anaknya anteng gitu sambil main-main. Dan di sebelah sini ternyata ini tuh adalah loket untuk KRL atau komuter line. Dan di sebelah sana juga terdapat sebuah layar ya. Kita bisa lihat itu hanya ada satu nama kereta saja. Keberangkatan kereta api Jaka-Tingkir jam 11 malam. Tujuan ke Pasar Senen. Dan di bagian tengah sini itu tuh ada ruang PPKA, pengatur perjalanan kereta. Di sini juga ada ruang VIP-nya. Untuk fasilitas musola dan fasilitas toilet ada di sebelah sana. Yang baru saja melintas itu adalah kereta api Malabar ya, dari Malang tujuan Bandung. Malabar sore keberangkatan dari Malang sudah menggunakan armada eksekutif dan juga premium stainless steel. Mulai sejak 2 hari kemarin teman-teman. Kereta api Jaka-Tingkir
Nama kereta tersebut diambil dari salah satu nama tokoh kerajaan yang ada di Jawa Tengah. Dan kereta api Jakatingkir juga memiliki relasi dari stasiun Purwosari tujuan stasiun Jakarta Pasar Senen dengan kereta kelas full ekonomi berjenis K3 Kemenhub atau KAI biasa menyebutnya kereta ekonomi long seat, di mana memiliki kursi yang duduk tegak berhadap-hadapan namun dengan legroom yang lega sehingga tidak sampai adu dengkul dengan penumpang yang ada di depan kita seperti itu. Kereta api Jakatingkir juga akan diberangkatkan dari stasiun Purwosari ini jam 23.00 atau jam 11 malam tepat, menempuh waktu perjalanan sekitar 8 jam lebih 32 menit dan diperkirakan nanti akan tiba di kota Jakarta stasiun Pasar Senen pada pukul 07 lebih 32 menit. Untuk harga tiket kereta api Jakatingkir full tripnya dari arah Purwosari menuju ke Pasar Senen ada di kisaran Rp200.000 sampai dengan Rp280.000. Harga tiket itu bisa berbeda-beda tiap penumpang tergantung kapan hari keberangkatan dan kapan waktu pemesanan tiket. Apabila kalian memesan tiketnya dari jauh-jauh hari bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Dan apabila teman-teman membeli tiketnya semakin dekat dengan jam keberangkatan, ya otomatis bisa dibilang akan dapat harga yang tertingginya. Yang baru saja melintas adalah kereta angkutan minyak, mungkin itu dari Rowulu tujuan ke arah Madiun ya. Dan nampaknya juga bakal ada kereta yang melintas di jalur 3, kereta api Bima dari stasiun Surabaya Gubeng tujuan stasiun Gambir. Kereta api Bima adalah salah satu kereta dengan kelas tinggi full eksekutif ditambah kereta kompartemen suites menjadi kereta termewah di Indonesia saat ini. Bahkan kereta api Bima itu adalah salah satu kereta yang melegenda. Sekarang udah jam 22.42 menit. Kereta api Jakatingkir masih belum tersedia ya teman-teman. Padahal ini tuh bisa dibilang 18 menit sebelum keberangkatan keretanya. Nah, ini juga penumpang kereta Jakatingkir nampaknya udah mulai menunggu. Semoga rangkaian keretanya cepat sampai sih, karena memang ini udah jam tengah malam, hampir jam 11 malam juga. Mungkin udah mulai banyak penumpang yang ngantuk ya kelihatannya. Yang barusan lewat itu adalah kereta dinas, teman-teman. Nampaknya adalah rangkaian kereta api Manahan tambahan yang tadi baru saja dijalankan dari arah Gambir menuju Solo Balapan. Dan kalau nggak salah, itu juga tadi rangkaiannya milik Depo Yogyakarta, sehingga mungkin dikirim dari Solo menuju ke Jogja. Sekarang waktu menunjukkan pukul 22.53. Itu ada sorot lampu, mungkin rangkaian kereta api Jakatingkir yang bakal saya naikin. Rasa-rasanya udah kayak di stasiun Gambir waktu jam 8-an ya. Dateng keretanya, masuk penumpang langsung berangkat. Biasanya kalau di Solo Balapan sih dia rangkaiannya udah ready duluan beberapa menit. Sekitaran ya 20 menitan sebelum berangkat tuh penumpang udah bisa masuk. Tapi kalau misalkan ngeliat banyaknya petugas yang ke arah sana teman-teman, saya curiga ini bukan Jakatingkir yang masuk. Kereta parcel mungkin ya. Mau masukin barang tuh. Buset. Harusnya 5 menit lagi berangkat loh. Belum ada rangkaiannya. Yang masuk kereta parcel beneran.
Ini kereta Parsel Tengah ya, dari arah Malang tujuan ke Jakarta via Purwokerto. Sekarang jam 22:57. Rangkaian kereta api Jakatingkirnya baru aja mau tiba, teman-teman. Waduh, jadi nggak bisa review-review lokomotif dulu gitu ya. Ya udahlah. Karena saya duduknya di kereta ekonomi belakang, di paling belakang, saya mau bergerak ke arah sana aja deh. Kesibukan tengah malam ya untuk kereta Parsel. Ini Parsel yang naik dari arah Purwosari menuju ke Jakarta. Paket itu banyak banget, teman-teman. Ada motor juga tuh. Gokil. Jam 23.00. Rangkaiannya baru mau masuk di stasiun Purwosari. Aduh, berarti berangkat bakal telat nih, teman-teman. Mungkin telat 5 menitan gitu. Ya, ini dia. Rangkaian kereta api Jakatingkir sudah masuk di jalur 3 dan susunan rangkaian dari kereta api Jakatingkir di paling depan itu ada lokomotif. Di belakang lokomotif ada kereta ekonomi 1, 2, 3, 4. Di belakang kereta ekonomi 4 terdapat kereta restorasi pembangkit. Di belakang restorasi pembangkit ada kereta ekonomi 5, 6, 7, 8. Saya di kereta ekonomi 8, nggak dapat peron juga. Dan ya, kita masuk lewat ekonomi 7 berarti. Yuk. Oke. Ini ekonomi 7. So far ini AC-nya adem ya. Bagus sih. Saya duduk di kursi nomor 1 Delta. 1 Delta, oh sebelah sini. Baiklah, ini dia kursi tempat duduk saya selama 8,5 jam ke depan sampai dengan ke Jakarta. Dan ini adalah peta rute perjalanan untuk kereta api Jakatingkir. Diberangkatkan dari stasiun Purwosari, akan berhenti di stasiun Klaten, Lempuyangan, Wates, Kutoarjo, Kebumen, Gombong, Kroya, Purwokerto, Bumi Ayu, Cirebon Prujakan, Jatibarang, Haurgelis, Cikarang, Jatinegara, dan berakhir di stasiun Pasar Senen. Pada pukul 23:04, kereta api Jakatingkir diberangkatkan dari stasiun Purwosari, lambat sekitar 4 menit dari jadwal seharusnya. Kan kalau harusnya berangkat itu 23:00 tepat ya, tapi tadi 23:00 rangkaiannya baru mau masuk di stasiun. Gak lama berhenti, penumpang masuk, langsung berangkat. Dan saya agak sedikit heran sih, kenapa datangnya terlalu mepet. Kasihan juga sama penumpang-penumpang yang mungkin udah ngantuk, nunggu di ruang tunggu. Ya semoga nanti ke depannya kereta itu disiapkan lebih awal, setidaknya 10 menit lah sebelum kereta berangkat, supaya nggak buru-buru juga. Selamat datang di kereta api Jakatingkir yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Perjalanan kali ini menempuh waktu sekitar 8 jam 47 menit. Pada pukul 23:26 perjalanan kereta api Jakatingkir yang saya naiki telah tiba di stasiun Klaten. Di sini berhenti cukup lama, sekitar 10 menit ke depan, karena di sini jadwal kereta api Jakatingkir akan disusul oleh kereta api Turangga dari stasiun Surabaya Gubeng tujuan stasiun Bandung. Nah, stasiun Klaten di sini sedang ada tahap pembangunan untuk peron ya, teman-teman. Nanti kereta api Turangga akan melintas langsung di jalur 1 di sebelah sana. Di jalur paling ujung dekat dengan bangunan stasiun. Sudah mulai ada sorot lampu ya. Dan di petak sini itu kecepatan tinggi 115 km per jam.
itu dia kereta api Turangga, teman-teman. Kereta api Turangga memiliki jadwal rolling rangkaian ya, dengan kereta api Argo Wilis. Jadi setelah tiba kereta api Argo Wilis dari Bandung ke Surabaya, di Surabaya rangkaiannya disiapin buat keberangkatan kereta Turangga yang ini tujuan ke Bandung. Nah, di jalur Jogja sampai dengan ke Solo, Jebres, Palur, itu tuh sudah ada tiang LA ya. Tiang-tiang yang ini merupakan tiang listrik aliran atas sebagai penyalur daya listrik menuju KRL komuter line. Karena memang dari arah Jogja menuju ke Palur sudah menggunakan kereta lokalnya itu bukan Pramex lagi, tapi udah KRL kayak di Jakarta. Nah, selain itu juga ya, di stasiun Klaten ini menjadi tempat penyimpanan sarana KRL yang sedang tidak digunakan. Ada beberapa train set, teman-teman. Di sana juga ada depo KRL ya. Nah, yang ini. Pada pukul 23:27 kereta api Jakatingkir diberangkatkan kembali dari stasiun Klaten. Pada pukul 23:58 perjalanan kereta api Jakatingkir yang saya naiki telah tiba di stasiun Lempuyangan. Nah, stasiun Lempuyangan ini merupakan stasiun besar di kota Yogyakarta yang biasanya sebagai pemberhentian atau keberangkatan start mula kereta campuran dan juga kereta full ekonomi. Kereta api Jakatingkir, kereta api Bengawan, dan kereta ekonomi lainnya itu tuh berhentinya di stasiun Lempuyangan ini, teman-teman. Dan seperti biasa ya, untuk penumpang kereta api di stasiun Lempuyangan ataupun juga di stasiun Tugu Yogyakarta selalu rame. Gak heran sih, kereta-kereta yang lewat Jogja itu tuh okupansinya gila-gilaan. Sekarang waktu jam 00:27. Sudah tiba di stasiun Wates ya, di Kulon Progo, bertemu dengan kereta api Jayakarta dari stasiun Pasar Senen tujuan stasiun Surabaya Gubeng yang menjadi kereta penumpang terpanjang di jalur selatan. Sekarang waktu menunjukkan pukul 00:55. Perjalanan kereta api Jakatingkir yang saya naiki telah tiba di stasiun Kutoarjo. Kita sudah memasuki stasiun yang berada di paling ujung timur dari Daup 5 Purwokerto. Dan untuk kereta ekonomi 8 yang saya naiki pada perjalanan kali ini memiliki kode seri K3 01415 SLO. K3 kode kereta untuk sarana kereta ekonomi, 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif, 14 adalah tahun pertama dinas di 2014 dan 15 adalah nomor absennya. SLO, depo kepemilikan dari sarana rangkaian ini, depo Solo. ACTS 220-380V itu adalah tegangan statis dari pembangkit kerangkaian sebesar sekian. BK adalah berat kosong 35 ton atau 35.000 kg dan MD adalah mulai dinas di tanggal 30 bulan 5 2014. Lalu di atas sebelah sana terdapat sebuah kode train mark menandakan bahwa sarana kereta ini dapat dipacu sampai dengan kecepatan 100 km per jam saja ya teman-teman. Dan 40 adalah berat maksimalnya 40 ton, 5 adalah tipe bugi atau roda K5. Itu ada kereta yang masuk, kereta apaan ya? Apakah kereta api Sawung Galih? CC 2039511. Iya, kayaknya kereta api Sawung Galih ya. Jam 1 udah nyampe Kutoarjo. Mantep banget. Cepet ya perasaan ya. Dan selain kereta api Sawung Galih,
Untuk kereta yang start mulai dari stasiun Kutoarjo ini ada juga kereta api Kuto Jaya Utara, relasi Kutoarjo ke Pasar Senen, dan juga kereta api Kuto Jaya Selatan dari Kutoarjo ke Kiara Condong. Jam 1 tepat, kereta api Jakatingkir diberangkatkan kembali dari stasiun Kutoarjo. Udah lewat jam 1 malam. Sebenarnya saya itu udah mulai ngantuk ya teman-teman. Tapi untuk suhu di ruangan pada kereta ekonomi 8 saat ini menunjukkan di angka 26,5 derajat Celcius. Sebenarnya buat saya pribadi suhu segini agak gerah ya. Dan saya perhatikan di kereta ekonomi 7 di depan itu tuh suhunya sudah ada di angka 23 derajat Celcius. Nah, tadi tuh waktu lepas dari Lempuyangan, saya udah komplain sama kondektur. Bahkan tadi tuh suhu mencapai 27,5 derajat Celcius. Kondektur juga udah merespon, dan tadi saya melihat ada teknisi yang sudah nge-setel ulang AC, tapi kayaknya di setel ulang nggak ngaruh gitu, tetepan AC-nya masih panas. Kenapa ya? Aduh, jujur sih sampai agak keringetan dikit gitu. Sekarang jam 1:21 tiba di stasiun Kebumen ya, dan berhenti di sini normal untuk naik turun penumpang. Cuma berhenti 2 menit ya. Ini udah diberangkatkan kembali pada pukul 01:23. Saya itu udah komplain SMS 2 kali ya ke kondektur, dan tadi juga dicek oleh teknisi ke kereta ekonomi 8. Dan beliau menyampaikan kalau sebenarnya untuk AC sudah diset ke dingin, tapi kalau misalkan masnya masih merasa gerah, coba pindah tempat duduk katanya ke nomor 16A. Jadi awalnya saya di kursi nomor 1D ya, dapat kursi arah maju, dan dipindah ke 16A jadi dapat kursi arah mundur. Tapi memang apabila saya bandingkan di kursi saya tadi dengan di kursi yang sekarang ini, suhunya berbeda jauh teman-teman. Di sini itu AC-nya adem, AC-nya dingin. Dan kalau udah kondisi kayak gini, ngantuk, dikasih AC yang pas gitu, saya baru bisa tidur sih. Karena ini udah jam 1:30, saya kayaknya mau istirahat dulu ya teman-teman. Mungkin nanti terbangun nggak tahu di mana sih. Asli udah ngantuk banget, namanya perjalanan malam ya. Bahkan sebagian besar penumpang ketika baru naik kereta tuh mereka langsung bisa pada tidur. Tapi kalau saya gerah dikit, apalagi sampai ada keluar keringat, itu tuh rasanya nggak enak gitu loh, lengket. Dan saya juga mau menyampaikan buat teman-teman yang naik kereta, apabila ada keluhan seputar kenyamanan, karena kenyamanan itu bagi tiap orang berbeda-beda ya, tergantung dari sudut pandang kitanya. Teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikan kepada kondektur, apalagi ya kalau misalkan teman-teman naiknya kereta komersil ya, kayak kereta api Jakatingkir ini. Walaupun kereta ekonomi, tapi kan harganya tidak murah, jadi sah-sah aja kalau mau komplain. Baiklah, kita istirahat dulu, udah ngantuk banget asli. Pada pukul 01:41 kereta api Jakatingkir diberangkatkan dari stasiun Gombong. Oke teman-teman, jadi ini dia untuk kereta Jakatingkir kelas ekonomi, kereta K3 Kemenhub, atau kalau KAI nyebutnya K3 Long Seat, karena saking banyaknya kereta kelas ekonomi yang ada saat ini. Ada K3 New Generation, ada Premium, ada K3 106 tempat duduk, dan lain-lain. Dan untuk rangkaian kereta api Jakatingkir menggunakan armada K3 01415, memiliki kapasitas tempat duduk 64 penumpang. Biasanya untuk kereta berjenis K3 Kemenhub ini memiliki 80 kapasitas tempat duduk. Nah, yang membedakan apa? Di kursi nomor 1 ABCD dan juga nomor 16 ABCD memiliki legroom yang lega banget, spesial gitu legroomnya, berbeda dengan kursi di area tengah. Untuk fasilitas, di atas sebelah sini terdapat sebuah rak bagasi untuk nyimpen barang-barang penumpang. Lalu
Ada juga tirai yang bisa kita buka tutup. Lalu di sebelah sini terdapat sebuah meja yang ukurannya menurut saya lumayan besar. Bisa juga dipakai untuk makan nasi bungkus, teman-teman. Di bawahnya terdapat 2 buah stop kontak untuk ngecas HP, tablet, dan juga laptop. Ada juga sebuah gantungan untuk menggantung plastik. Di sebelah sini juga terdapat gantungan lagi untuk menggantung pakaian. Seperti ini. Dan kursinya memang masih kursi tegak 90 derajat ya. Untuk toilet pada kereta api Jakatingkir ini terdapat di 2 sisi ruangan. Dan ruangan toiletnya menurut saya cukup lebar loh. Nah, luasnya kita bisa lihat sendiri. Karena ini merupakan K3 Kemenhub yang difabel, jadi memang ini tuh bisa diset untuk masuk kursi roda ya teman-teman. Dari segi luasnya kayak gini, lega banget, leluasa. Dan ada sebuah gantungan untuk menggantung pakaian. Ada tabung sabun, ada wastafel juga, lalu ada tong sampah. Kacanya lumayan gede. Di sebelah sini terdapat sebuah tisu, pegangan, ada sebuah jet shower juga, dan klosetnya kloset duduk. Pada pukul 04:26 perjalanan kereta api Jakatingkir yang saya naiki kini telah tiba di kota Cirebon di stasiun Cirebon Prujakan. Nah, stasiun Cirebon Prujakan ini adalah stasiun yang memiliki 2 percabangan jalur ya. Tadi kita kereta api Jakatingkir melaju dari arah lintas tengah dari Purwokerto. Dan ada juga percabangan lainnya dari arah sana. Itu adalah percabangan dari arah Surabaya Pasar Turi, Semarang Tawang, dan juga dari arah Tegal. Stasiun Cirebon Prujakan ini adalah pemberhentian untuk kereta-kereta yang notabene kelas full ekonomi atau juga ekonomi campuran seperti kereta api Jakatingkir, kereta api Bengawan, kereta api Erlangga, dan lain-lain ya. Lalu selain di stasiun Cirebon Prujakan ini, ada juga stasiun Cirebon Kejaksan untuk pemberhentian kereta-kereta yang kelasnya tinggi seperti kereta full eksekutif, Argo-Argo, dan lainnya. Pada pukul 04:33 diberangkatkan kembali dari stasiun Cirebon Prujakan. Jam 5.40 diberangkatkan dari stasiun Haurgelis.
pada pukul 06.48, perjalanan kereta api Jakatingkir yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Cikarang. Jadi setelah berangkat dari Haurgelis itu langsung ya, bablas semua stasiun, berhenti-berhenti lagi di stasiun Cikarang. Yang turun tadi lumayan banyak sih. Oke teman-teman, jadi sekarang ini waktu sudah menunjukkan jam 7 pagi, sekitar setengah jam ke depan, kereta api Jakatingkir akan tiba di tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Sebelum tiba di tujuan akhir, saya mau share dulu beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan dalam perjalanan kali ini. Nah, kereta api Jakatingkir ini adalah kereta kelas full ekonomi dengan jenis K3 Kemenhub atau PT KAI menyebutnya K3 Long Seat. Kereta ini itu masih menggunakan armada yang kursinya duduk tegak dengan kapasitas tempat duduk biasanya 80 kursi. Namun pada kereta api Jakatingkir ini spesial ya. Semua keretanya menggunakan jenis kereta ekonomi dengan kapasitas tempat duduk 64 kursi saja. Dan di kursi nomor ujung depan serta nomor ujung belakang itu tuh bener-bener legroomnya lega banget, karena jarak dari kursi ke arah tembok itu bener-bener gak akan bisa dijangkau sama kaki. Lalu dari segi jam keberangkatan, kereta api Jakatingkir diberangkatkan dari stasiun Purwosari itu jam 23.00. Kalau dari stasiun Lempuyangan Kota Yogyakarta pukul 00.01. Jadi bisa dibilang kereta api Jakatingkir ini jam keberangkatannya tengah malam banget. Dan ketibaan di kota Jakarta sebenarnya masih cukup enak, sekitar jam setengah 8 pagi. Apabila teman-teman butuhnya ke Cikarang, mungkin masih bisa mengejar waktu untuk berangkat kerja. Tapi apabila teman-teman turunnya ingin di Jakarta Pusat di stasiun Pasar Senen, mungkin agak susah dan kurang cocok juga untuk mengejar waktu kerja ke kantor. Lalu dari segi harga tiket, kereta api Jakatingkir ada di kisaran Rp200.000 sampai dengan Rp280.000. Menurut saya pribadi, harganya masih cukup worth it untuk teman-teman beli, karena memang harga tiket kereta api Jakatingkir ini ada di bawah harga tiket kereta kelas premium seperti kereta api Senja Utama Solo atau juga kereta api Mataram. Dan untuk segi sarana di kereta ekonomi 8 yang saya dapatkan saat ini, untuk guncangannya khas K5 banget, berasa guncangan ke kanan dan ke kiri ketika kereta ini ngebut. Lalu dari segi kekedapan suara masih normal-normal aja. Dan dari segi pendingin ruangan ini agak unik sih. Sebelumnya saya duduk di kursi nomor 1D, dan pada saat di kursi 1D saya merasakan agak gerah teman-teman, karena suhu di ruangan pada kursi saya saat kemarin malam itu tuh mencapai 27,5 derajat Celcius. Dan setelah saya komplain 2 kali, saya tuh akhirnya dipindah ke kursi nomor 16AB karena kata kondekturnya sudah diset secara maksimal, tapi kalau misalkan masih gerah mungkin di belakang suhunya lebih dingin, katanya seperti itu. Dan ternyata betul, ketika saya pindah ke sini dari arah Kutoarjo sampai dengan ke arah Jakarta Pasar Senen, saya tidak merasakan kepanasan sedikit pun. Bahkan sometimes di waktu subuh ngerasa dingin banget teman-teman. Ya mungkin itu saja sih untuk perjalanan naik kereta api Jakatingkir ini. Dan sesaat lagi akan tiba di kota Jakarta, stasiun Pasar Senen. Jadi saya mau siap-siap dulu. Loh, saya kira berhenti di Bekasi, taunya melintas langsung teman-teman. Oh iya, di peta rutenya nggak ada stasiun Bekasi, hanya berhenti di Cikarang. Dari Cikarang langsung ke Jatinegara ya. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a moment, we'll arrive at Jatinegara Station. For those of you who will end your trip at Jatinegara Station, please prepare yourself. Dear passengers, in a moment, we'll arrive at our final destination of Pasar Senen Station.
Please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, stay in your seat until the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Pada pukul 07.31, sekarang kereta api Jakatingkir sudah tiba di stasiun Pasar Senen. Hitungannya on time ya, bahkan awal sekitar 1 menitan. Perjalanan Anda telah tiba di stasiun akhir stasiun Pasar Senen. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang dari kota Solo, sekarang saya sudah tiba di kota Jakarta di stasiun Pasar Senen. Berakhir pula perjalanan naik kereta api Jakatingkir, kereta paling malam dari arah Solo, Jogja sampai dengan ke arah Jakarta. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.